Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Julianti dari kelas 224D01 dengan nomor induk mahasiswa 22.811. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh peralatan dan perlengkapan yang ada di kantor beserta kegunaannya. Nah, tinta printer, ada banyak sekali jenis tinta printer yang bisa digunakan untuk mencetak berbagai keperluan kantor. Penggunaan jenis tinta sangat tergantung dengan kebutuhan mesin printer yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada flash disk, memory card, dan external hard disk. Nah, alat-alat ini berfungsi untuk penyimpanan data-data digital selain di komputer. Selain untuk media penyimpanan, juga berfungsi untuk memindahkan data-data digital dari komputer satu dan komputer lainnya. Kemudian yang keempat, ada tempat kartu nama. Kartu nama merupakan benda kecil yang berguna sebagai media promosi dan sekaligus sebagai kartu identitas yang mewakili perusahaan. Kemudian yang kelima, ada kop surat. Kop surat selain bisa sebagai alat untuk menunjukkan identitas perusahaan, perlengkapan ini juga efektif digunakan sebagai media promosi melalui surat. Kemudian yang keenam, ada amplop. Amplop menjadi salah satu perlengkapan kantor yang berguna untuk membungkus surat. Selain berfungsi sebagai pembungkus amplop, ini juga bisa digunakan sebagai media promosi dan meningkatkan citra perusahaan melalui surat. Kemudian yang ketujuh, ada stop map. Stop map merupakan salah satu perlengkapan kantor yang digunakan untuk menyimpan kertas ataupun dokumen agar tidak terlipat atau tertekuk. Kemudian yang ke-8 ada stempel. Stempel merupakan perlengkapan kantor yang digunakan sebagai alat pengesahan pada berbagai transaksi dan korespondensi perusahaan. Kemudian yang ke-9 ada stapler. Stapler adalah alat untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan isi stapler. Isi biasanya memiliki bentuk huruf U yang terlipat di bagian bawah kertas bila panjang kedua ujung sisi stapler melebihi tebal kertas. Kemudian yang ke-10 ada perforator. Alat yang ini digunakan untuk melubangi suatu kertas atau dokumen. Biasanya alat ini digunakan untuk melubangi suatu dokumen sebelum dokumen tersebut diarsipkan atau disimpan. Kemudian yang ke-11 ada meja kantor. Meja ini biasanya dilengkapi dengan laci yang bisa digunakan untuk menyimpan berbagai macam berkas, alat tulis, dan perlengkapan kantor lainnya. Kemudian yang ke-12 ada kursi kantor. Kursi kantor juga perlu dibuat dengan desain khusus untuk perkantoran, yang mana ditujukan untuk ketika kenyamanan bekerja. Ketinggian kursi kantor biasanya bisa diatur, lalu juga ditambah sandaran dan bantalan dari bahan busa. Kemudian yang ke-13 ada komputer. Komputer adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan dengan program yang diberikan. Di perkantoran, alat ini biasa digunakan untuk mengelola dan menyimpan berkas. Lalu bisa menampilkannya di monitor dan bisa juga di print. Kemudian yang ke-14 ada lemari arsip. Lemari arsip bisa menggunakan filing kabinet, yang mana biasanya memiliki beberapa jumlah laci. Dapat dengan 1 hingga 6 laci, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Alat kearsipan ini bisa digunakan di kantor untuk penyimpanan berbagai berkas. Kemudian yang ke-15 ada mesin absensi. Mesin absensi ini masih menggunakan kertas, bukan yang menggunakan fingerprint tangan. Mesin absensi diperlukan untuk mengumpulkan data kehadiran karyawan di kantor. Dengan menggunakan alat ini, bisa mempermudah
mengetahui dan melacak kehadiran karyawan. Kemudian yang ke-16 ada pesawat telepon. Pesawat telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa suara. Alat ini juga untuk menyambungkan atau mengalihkan ke telepon lain di perusahaan tersebut. Kemudian yang ke-17 ada mesin fax. Mesin fax adalah alat komunikasi yang digunakan mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Kemudian yang ke-18 ada mesin hitung uang. Mesin penghitung uang biasanya digunakan oleh kantor perbankan. Alat ini dimaksudkan untuk menghitung uang dengan lebih cepat, lebih teliti, dan untuk memperkecil resiko kesalahan menghitung. Kemudian yang ke-19 ada mesin printer. Mesin printer adalah perangkat komputer untuk keperluan cetak tulisan dan gambar di atas kertas. Mesin ini bisa diperlukan untuk pekerjaan, administrasi, dan surat menyurat. Kemudian yang ke-20 ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah alat elektronik yang berfungsi untuk membuat salinan di atas kertas dari dokumen, buku, dan sumber lainnya. Kemudian yang ke-21 ada mesin scanner. Scanner adalah alat untuk memindai objek, lalu menyimpannya ke media penyimpanan. Alat ini memiliki kesamaan dengan fotokopi, namun perbedaannya adalah fotokopi langsung mengeluarkan hasil cetak dari pemindaian tersebut, sedangkan scanner untuk menyimpan hasil pemindai tersebut. Kemudian yang ke-22 ada mesin proyektor. Proyektor LCD bisa digunakan untuk memproyeksikan tulisan, gambar, dan video pada media yang memiliki permukaan datar, misalnya tembok. Alat ini bisa digunakan untuk membantu presentasi ketika rapat kerja di kantor. Kemudian yang ke-23 ada jaringan internet. Jaringan internet diperlukan biar komputer bisa terhubung dengan internet kapan saja agar tidak mengganggu aktivitas pekerjaan di kantor. Kemudian yang ke-24 ada kotak arsip. Kotak arsip biasanya digunakan untuk menyimpan berkas dan arsip yang aktif digunakan. Dengan memanfaatkan kotak ini, perlengkapan di kantor meja kerja bisa dijaga biar rapi. Kemudian yang ke-25 ada ordner. Seperti ini gambarnya. Ordner adalah map yang dibuat dari papan karton atau plastik, biasanya dengan ukuran punggung 5 cm, lain dengan map biasa. Ordner memiliki ukuran yang relatif besar dan bisa menampung banyak kertas, banyak berkas. Ordner memiliki penjepit ring. Jika ingin menggunakannya, perlu melubangi arsip menggunakan perforator tadi. Kemudian yang terakhir ada kalkulator. Kalkulator bisa digunakan untuk alat bantu menghitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Alat ini dimaksudkan untuk menghitung dan dengan lebih cepat dan bisa untuk memperkecil resiko kesalahan perhitungan.